Baik, kita akan tentukan dari dz per du, terus dz per dv. Jadi langkah pertama itu kita akan mencari turunan parsial masing-masing agar komponennya nanti mudah dimasukkan ke rumus. Nah, jadi di sini kita sudah tulis yang akan kita tentukan. Nah, jadi dz per dx sama dengan cos dalam kurung x tambah y. Nah, turunannya itu dz per dy sama dengan cos x tambah y. Nah, turunan z ini sama dengan sin x tambah y. Nah, jadi terhadap x adalah kosinus, itu adalah x tambah y. Begitu juga terhadap turunan y. Nah, hasilnya ini akan sama karena koefisien x dan y adalah 1. Selanjutnya dx per du sama dengan 2u. Nah, turunannya lagi dx per dv sama dengan 2v. Nah, fungsi x terhadap turunan u pangkat 2 terhadap u adalah adalah 2u, terhadap v adalah 2v. Nah, ini. Nah, selanjutnya itu adalah dy per du sama dengan 2v, terus dy per dv nya adalah sama 2u. Nah, terakhir fungsi y yang dimana 2uv saat kita turunkan terhadap u, maka v dianggap konstanta. Nah, jadi hasilnya itu adalah 2v. Dan selanjutnya atau sebaliknya, saat kita turunkan terhadap v, hasilnya itu adalah 2u. Nah, ini langkah berikutnya untuk penyelesaian menghitung dz dan dz per du. Jadi kita akan tulis rumus aturan rantai untuk u. Nah, jadi rumusnya itu adalah dz per du sama dengan dz per dx kali dx per du tambah dz per dy kali dy per du. Nah, ini sama saja, jadi cuman dibalik bolak-balik saja rumusnya. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian utamanya. Rumus turunan z terhadap u adalah penjumlahan dari perkalian turunan di setiap jalurnya. Nah, turunan z ke x dikali turunan x ke u ditambah turunan z ke y dikali turunan y ke u. Nah, jadi kita akan tulis variabel yang sudah dihitung tadi. Jadi tulis sama dengan cos dalam kurung x tambah y kali dalam kurung 2u tambah cos tambah cos dalam kurung x tambah y titik dalam kurung 2v. Nah, selanjutnya turunannya lagi 2u cos dalam kurung x tambah y tambah 2v cos dalam kurung x ditambah y. Nah, kita akan mensubstitusikan nilai yang sudah kita hitung di langkah yang pertama tadi. Nah, jadi kita akan mendapatkan bentuk ini karena kedua suku memiliki komponen cos x tambah y. Jadi kita bisa sederhanakan dengan cara kita akan memfaktorkannya. Jadi kita akan menuliskan hasil akhir sementara dengan cara memfaktorkannya dengan cara yang sederhana.
Jadi kita tulis dalam kurung 2U tambah 2V sama dengan balas kurung cos dalam kurung X ditambah Y balas kurung. Nah, jadi hasil pertama adalah 2U tambah 2V cos XY. Nah, ini sudah benar, tetapi jika kita ingin hasil yang sangat rapi dalam bentuk U dan V saja, kita perlu ingat bahwa X tambah Y sama dengan U pangkat 2 tambah V pangkat 2 ditambah UV, yang dimana itu sama dengan U tambah V pangkat 2. Nah, jadi opsionalnya itu atau opsi lain untuk menulis bentuk akhir substitusinya itu juga bisa seperti 2 dalam kurung U tambah V balas kurung cos dalam kurung U tambah V balas kurung pangkat 2. Nah, lalu kita pasang balas kurung besar lagi. Nah, ini adalah langkah penyelesaian untuk menghitung DZ per DV. Nah, untuk cara menghitung DZ per DV itu kita akan tulis lagi aturan rantai untuk V. Jadi kita tulis seperti rumus yang sebelumnya, DZ per DV sama dengan DZ per DX kali DX per DV ditambah DZ per DY. Nah, lalu DY per DV. Nah, selanjutnya kita akan mencari turunan terhadap V. Rumusnya mirip seperti yang tadi, namun komponen belakangnya yang berubah menjadi terhadap V. Nah, kita akan masukkan angka variabelnya. Jadi angka variabelnya itu sama dengan cos balas kurung X tambah Y titik dalam kurung 2V tambah cos dalam kurung X tambah Y titik dalam kurung 2U. Nah, kita akan masukkan nilainya dan ternyata hasilnya simetris dengan jawaban yang pertama tadi. Jadi 2V tambah 2U cos dalam kurung X tambah Y. Nah, untuk tampilan hasil akhir kedua itu kita balik karena kertasnya sudah full. Nah, jadi kesimpulan dari hasil jawaban yang sudah kita hitung tadi, kita akan tulis untuk yang Z, turunan Z, hasil akhirnya itu DZ per DU sama dengan 2 dalam kurung U tambah V cos X tambah Y. Nah, untuk turunan Y itu hasilnya DZ per DV sama dengan 2 dalam kurung U tambah V cos dalam kurung X tambah Y. Nah, kesimpulannya kita telah menemukan bahwa perubahan Z terhadap U dan V untuk fungsi ini ternyata nilainya sama dikarenakan simetri dari fungsi X dan Y-nya. Nah, itulah tadi penjelasan langkah demi langkah penyelesaian soal diferensial parsial aturan rantai ini. Semoga penjelasannya jelas dan bermanfaat. Terima kasih.